Pertama ayat ini dibuka dengan kalimat subhanallah. Subhanallah teh maknana maha suci Allah. Ya. Maha suci Allah ieu teh kalimat zikir kanggo ngagungkeun dan memuliakan kebesaran seluruh ciptaan Allah. Ya. Seluruh ciptaan Allah. Jadi bukan Allah, ciptaan Allah. Nah, salah satunya peristiwa Isra Mi'raj adalah ciptaan Allah, kehendak Allah, ya. Jadi hebat ya ayat ini teh, ya. Al-Isra ayat hiji teh. Karena pembukana dengan maha suci Allah, ya. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat asra bi abdihi. Asra bi abdihi ini maknanya Allah yang memperjalankan hambanya. Ya, jadi bukan kehendak Rasul, tapi kehendak Allah. Kemudian jemaah, setelah kalimah asra bi abdihi, ayat kalimah yang menunjukkan kejadiannya yaitu lailan minal. Jadi kejadiannya pada malam hari, ya. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nah, kenapa harus malam? Nah, ya. Kalau kenapa harus malam gitu. Kan bisa siang, waktuna leluasa, malam tundu, ya. Nanti saya jelasin kenapa harus malam. Ternyata Allah tuh punya rahasia yang sifatnya ilmiah. Semua ciptaan Allah itu bisa dibuktikan secara ilmiah, ya. Allazina barakna haulahu, malam itu yang telah Allah berkahi sekelilingnya semua. Jadi sekeliling mulai dari titik perjalanan minal Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha itu ke Allah dijaga, ya, dengan keberkahan Allah, ya, dijaga sekeliling sepanjang perjalanan. Jadi kia jemaah sekalian, Rasulullah SAW berangkat Isra Mi'raj ini bersama dua makhluk cahaya, ya, malaikat Jibril dan Buraq. Buraq itu barkun, barkun itu artinya kilat, cahaya, ya. Nah, jadi logikanya masuk gitu, masuk akal apabila perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis yang kurang lebih bahkan lebih dari 1.500 km, ya. Terus ke langit Sidratul Muntaha, balik deui pepe, ya, hanya ditempuh sepertiga malam. Karena kecepatan cahaya menurut ilmu sains, ya, itu adalah 300.000 km per detik kecepatan cahaya, ya. Jadi nyambung dengan diperjalankannya pada malam hari. Kalau siang hari cahaya itu eleh ku sinar matahari, mau bisa jalan, lakur, gitu. Jadi kecepatan cahaya itu sangat tinggi, 300.000 km per detik. Ayeuna kieu ente tanganna kieukeun sorot ke tembok, encan nepi paling gak sadetik udah sampai di sana. Ya, telapak tangan kita udah sampai di tembok. Jadi wajar kalau 1.500 km itu jaraknya bisa ditempuh sepertiga malam, ya. Kemudian dalam hadis sahih Al-Bukhari diriwayatkan karena Abu Dzar yuhadisu. Abu Dzar ini menceritakan bahwa Rasulullah SAW qala furija ansak fi baiti wa ana bi Makkah gitu. Jadi Rasulullah menceritakan ketika beliau sedang di Mekah, ya. Furija terbuka sakfi itu atap sakof, atap, ya. Jadi atapnya rumahnya Rasulullah itu terbuka gitu, ya. Terbuka ketika Rasulullah itu sedang di Mekah. Jadi rumah waktu di Mekah. Fanazala Jibril alaihissalam. Kemudian turun malaikat Jibril, masuk lewat atap yang terbuka tadi, ya. Fafaraja sodri, maka kemudian malaikat Jibril itu dibuka dada Rasulullah, ya.
Kalau logikanya kan nggak masuk dibuka dada. Tapi coba sekarang kita tanya orang yang operasi di bypass jantung, dadanya itu dibuka. Ya, bypass jantung. Jadi ada logis gitu. Apa yang diterangkan oleh Allah itu memang bisa dilakukan, bisa terjadi secara logika gitu ya, secara logis. Kemudian malaikat Jibril membuka dadanya Rasulullah, summa ghasalahu bima'i zamzam. Kemudian membasuh dalamannya Rasulullah itu, hatinya ya, kalbunya dengan air Zam-Zam ya. Summa ja'a bitastim min zahabin mumtali'in hikmatau wa imanan gitu. Kemudian malaikat Jibril itu membawa bejana yang terbuat dari emas, zahab itu emas ya, terisi penuh dengan hikmah wa imanan, dan iman gitu. Ya. Kemudian dadanya Rasulullah itu fa'afragahu fi sadri, kemudian dituangkan. Jadi hikmah dan iman yang ada penuh di dalam bejana emas itu, malaikat Jibril dituangkan ke dalam hatinya, kalbunya Rasulullah SAW ya. Suma atbaqahu gitu, kemudian ditutup kembali oleh malaikat Jibril gitu ya. Jadi jemaah, sebelum berangkat Rasulullah itu mengalami sebuah peristiwa operasi ya, dimasukin hikmah dan iman ya. Kalau dalam makna logika, makna ilmiah, berarti di sini ada peristiwa di mana Rasulullah itu dioperasi oleh malaikat Jibril, disesuaikan dengan kedua makhluk yang akan membawa Rasulullah, yaitu makhluk cahaya. Karena kalau tidak disesuaikan, badan Rasulullah dengan kecepatan cahaya hancur. Entong boroni kecepatan cahaya, ayeuna naik pesawat di sayap hancur. Ya, itu jemaah ya. Banding ku tarik-tarikna gitu. Nah, kemudian hadis nubieu teh ditafsir ku Ibnu Hajar rahimahullah ya. Beliau mengatakan dalam kitab Fathul Bari, wa jami ma warada min syaqqi sadri gitu, dan semua peristiwa seperti pembelahan dadanya Rasulullah itu wastikhrajul qalbi gitu ya, dan dikeluarkan hatinya Rasulullah SAW ketika dicuci dengan air Zam-Zam, wa ghairu zalika minal umural khariqatil adat gitu. Hal-hal ini adalah hal-hal yang sifatnya khariqul adat. Khariqul adat ini yang di luar kebiasaan atau sifat keajaiban ya. Jadi itu adalah peristiwa yang sifatnya keajaiban, khariqul adat ya. Mimma yajibut taslima lahu, dan kita ini wajib menerima berita-berita tentang peristiwa yang sifatnya khariqul adat yang dialami oleh Rasulullah SAW. Untuk boroning peristiwa khariqul adatnya Rasulullah, para wali aja kita percaya, masa Rasulullah nggak kita percaya? Ya, gitu jemaah sekalian. Maka gini jemaah, dari dalil tadi bahwa kita bisa simpulkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah itu oleh Allah dipenuhi dengan cahaya keberkahan dan keimanannya Allah gitu ya. Karena apa? Karena untuk menyesuaikan gitu, sehingga tubuhnya Rasulullah itu penuh dengan keberkahan cahaya ya, cahaya keimanan Rasulullah gitu jemaah ya. Terus gini, bisa saja Allah memberangkatkan Rasulullah dari Mekah langsung Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, tidak perlu ke Baitul Maqdis ya. Kenapa Allah lakukan Isra-nya itu sampai ke Baitul Maqdis gitu? Karena di sini memerlukan adanya pembuktian secara nyata. Karena ketika ditanya oleh para sahabat dan ditanya oleh bangsa Quraisy, ketika itu masyarakat Quraisy, wah cenah Muhammad gelo, ya. Tapi dibuktikan oleh Rasulullah dari perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis itu apa saja yang ditemui, kemudian jendelanya Masjidil Aqsa, kemudian letak bentuk segala macam kejadian-kejadian ya yang ditemui
oleh Rasulullah sepanjang perjalanan darat tadi, ya, Isra tadi perjalanan darat, ya, itu bisa dibuktikan oleh orang-orang Quraisy yang pernah berjalan ke Masjidil Aqsa. Sehingga secara logis maklum orang, gitu, ya. Tapi dasar kafir dan mual-mual dari Abu Bakar Islam sakit itu mesti dibuktikan ku Rasul, gitu ya. Karena apa? Karena mereka kaum Quraisy itu kalau perjalanan ke Baitul Maqdis itu 1,5 bulan lebih naik kuda tercepat saat itu, ya. Gitu jamaah sekalian. Nah, kemudian gini jamaah sekalian. Jadi yang harus kita yakini bahwa perjalanannya Rasulullah itu bukan hanya mimpi, tapi itu perjalanan yang dengan menggunakan fisik, ya. Benar-benar fisiknya itu berjalan, gitu ya, bukan mimpi, gitu. Ya, karena sudah disesuaikan dengan makhluk cahaya tadi, ya. Nah, sekarang bagaimana jemaah sekalian? Ya. Apakah hanya Rasulullah aja yang bisa mendapatkan cahaya? Ini sebagai penutup nih ya, sebagai penutup saya terangin sedikit, ya. Di dalam surat Al-Hadid ayat 12, surat Al-Hadid ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaumal taral mu'minina wal mu'minat," akan ada hari ketika kita itu melihat kaum mukminin dan kaum mukminat, yas'anuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Mereka itu bercahaya bersinar, ya. Cahaya mereka itu bersinar berjalan di hadapan mereka di sebelah kanan. Jadi di hadapan sebelah kanan nanti orang-orang mukmin itu cahayanya duluan. Jadi maknanya apa di sini? Allah berfirman, tidak hanya Rasulullah, kita juga boleh akan bisa mendapatkan cahaya. Sehingga jalan kita lurus. Ada nggak orang yang di tengah siang benderang, tahu-tahu kesandung? Ada nggak? Terang nggak? Cahaya hari itu, siang hari terang. Buta nggak dia? Melek. Tapi kok kesandung? Karena ketika itu cahaya basornya tertutup. Cahaya basor itu adalah bukan cahaya mata kita melihatnya. Kornea mata, bukan cahaya basor, itu cahaya yang Allah titipkan di dalam mata kita. Gitu jemaah, ya. Makanya banyak sumum bukmum umyum fahum la yarji'un. Allah butakan mereka. Artinya orang-orang yang melek matanya tapi hatinya buta. Ya, gitu jemaah. Jadi tidak perlu kita bangga dengan mata kita yang sehat. Tapi yang penting bagaimana mata kita bisa melihat nilai-nilai agama, bisa melihat nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai sunnah. Itu yang penting dalam cahaya mata. Maka ada hukum namanya godul basar. Ya, palingkan pandangan. Artinya supaya kita tidak terbiasa dengan memandang perkara-perkara yang haram. Gitu. Jemaah, ya. Gitu jemaah, ya. Jadi saya ambil beberapa bagian aja yang artinya yang penting-pentingnya, ya, yang supaya kita bisa mengambil hikmah dari perjalanannya Rasulullah SAW, ya, yang tidak biasa kita terima dari para dai, ya, dari para penceramah. Jadi saya ambil dari sisi kupasan lainnya. Nah, bagaimana kita melatih diri kita supaya bisa menerima cahaya itu di dalam diri dan mengeluarkan cahaya? Ya, menerima cahaya, memasukkan cahaya di dalam diri, di dalam jiwa kita dan mengeluarkan cahaya itu menjadi manfaat. Ya. Apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dan para aulia? Coba. Apa? Uzlah. Beliau-beliau itu uzlah latihannya. Uzlah dan riyadhah. Sejarah para nabi dan rasul itu ke guha. Para wali ke guha.
Maka ada Gua Pamijahan, ya, Gua Hiro. Beliau-beliau itu mencari cahaya di tengah kegelapan. Ya, sekarang bandingin aja lah sama kita. Kita masuk di kamar sendiri, kita nyalain kamar, zikir, dengan kita matiin lampu. Beda mana rasanya? Paling tidak lebih banyak ketakutannya kalau mati lampunya dimatiin. Itu putih. Tapi kalau kita belajar khusyuk di situ, belajar kita memantapkan riyadhah kepada Allah, beda rasanya jemaah. Maka itulah para wali, para rasul, para nabi bisa mendapatkan cahaya Allah masuk ke dalam jiwanya dan bisa mengeluarkan cahayanya. Ya, makanya para nabi, para rasul dan aulia itu sakti mandraguna, diberi mukjizat. Bagaimana kita bisa mendapatkan mukjizat yang ada di Al-Quran cuma modal wiridan, tapi nggak bisa mendatangkan cahaya yang ada di dalam Al-Quran ke dalam jiwa kita, dan kita bisa mengeluarkannya, gitu jemaah ya. Makanya gini jemaah, ini sebagai penutup ya, sebagai penutup jemaah sekalian, saya itu punya gagasan, ya, punya gagasan gini. Kita pengen nggak kita ini menjadi manusia yang tajir? Mau nggak? Mau kan? Tajir? Apa artinya tajir? Macam-macam tajir. Mau kan tajir kan? Mau. Nah, kalau kita semua mau tajir, mau kita jadi